Makassar pagi untuk kebersamaan kita Jumat 5 Agustus 2022. Ini kita lanjut lagi. Di sesi ini saya Arfan Yusri masih akan menemani Anda kali ini dalam dialog interaktif ya, dialog interaktif lintas Makassar pagi. Dan lanjutkan topik kita pagi hari ini ya. Tadi opini publik kita masih terkait aset-aset negara ini ya. Nah, kali ini kita akan berbicara terkait sertifikat BMN mengamankan aset negara. Nah, kalau untuk mengamankan tadi bagaimana pertanyaannya, sudah amankah aset-aset negara kita saat ini? Ya, juga bagaimana pengamanan aset ini dan apa sebenarnya yang harus dilakukan dan lain sebagainya terkait ya mengamankan aset negara, barang milik negara ini. Kita nanti akan berbincang dengan narasumber-narasumber kita terkait di bidangnya ya. Nah, pendengar dimanapun Anda menyimak perbincangan kita juga nanti Anda bisa berinteraktif bersama kami di line telepon 0821 33 9440 atau juga di line WhatsApp kami ya di nomor yang sama. Kemudian juga di kolom komentar ya fanpage Facebook RRI Pro 1 RRI Makassar dan juga di kanal YouTube RRI Makassar. Anda bisa juga cantumkan nanti situ komentar Anda atau pendapat Anda, opini Anda terkait apa yang kita perbincangkan sertifikat BMN barang milik negara ini untuk mengamankan aset negara. Salah satu ya upaya mengamankan aset negara yaitu bagaimana dengan melakukan atau memperkuat legalitasnya ya melalui pensertifikatan barang milik negara berupa misalnya tanah. Nah, ini untuk mengamankan aset negara atau barang milik negara ini. Pengelolaan ya, pemeliharaan, pengawasan yang baik itu salah satu bagaimana sistem pengamanan agar aset-aset negara atau suatu aset itu tetap aman. Begitupun dengan aset-aset negara atau barang milik negara ini. Nah, kita akan dengarkan nanti atau mungkin bersama kita bergabung nanti dengan narasumber-narasumber kita. Insyaallah kita masih coba terhubung ini ya. Berbicara terkait sertifikat BMN mengamankan aset negara. Kalau menurut tadi juga informasi yang terbaru bahwa dari Dinas Perumahan Perintah Kota Makassar ya yang mengamankan aset senilai 304 miliar rupiah ini. Masih banyak lagi yang nanti akan menyusul masuk ya. Nah, tentunya ini suatu hal yang dimulai dari awal dengan pengelolaan seperti ini, mengetahui mana sebenarnya aset-aset negara yang perlu memang dilindungi. Jangan sampai nanti sudah diklaim sama yang orang pihak ketiga misalnya, baru negara serta-merta mau mengurus atau mungkin kelabakan begitu ya. Baik, kita akan coba lagi mencoba untuk terhubung dengan narasumber kita. Kalau bagaimana terkait pengamanan barang milik negara ini dalam rangka tertib administrasi juga ini diungkapkan dalam peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014 terkait pengelolaan barang milik negara atau daerah ya, mengamanatkan kepada pengguna barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindah tanganan, penata usahaan, pemeliharaan, dan pengamanan barang milik negara atau daerah yang berada di bawah penguasaannya. Pelaksanaan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindah tanganan, penata usahaan, pemeliharaan, dan pengamanan barang milik negara atau daerah tersebut ini diperlukan untuk mewujudkan tertib pengelolaan barang milik negara yang tercermin ya, dalam tertib hukum, tertib administrasi, dan juga tertib fisik. Nah, bagaimana kita ketahui barang milik negara yang merupakan bagian dari aset negara itu punya jumlah dan nilai yang sangat besar, di mana sebagian besar itu berasal dari pembelian atau pengadaan yang dananya juga berasal dari masyarakat, dari pajak ya. Nah, tentunya ini menjadi tanggung jawab pengguna barang atau satuan kerja untuk dapat menggunakan barang tersebut sesuai tupoksi ya, tugas pokok dan fungsinya, menjaga dan merawatnya yang terwujud dalam pengamanan dan pemeliharaan barang milik negara. Namun demikian,
Bagaimana terkait pengamanan BNI ini nih ya, BNN atau Badan Milik Negara ini ya, dari berbagai media atau mungkin pernah kita alami, sebidang tanah yang tercatat sebagai barang milik negara dari segi diklaim ya oleh masyarakat sebagai milik mereka, bahkan sampai berperkara ke pengadilan. Mungkin terjadi juga di rumah negara misalnya, ditempati oleh pihak ketiga atau pensiunan aparatur sipil negara ASN yang seharusnya tidak lagi berhak menempati bangunan tersebut ya. Nah, ini memberikan kesadaran kita tentang aspek pengamanan barang milik negara yang harus menjadi perhatian kita semua. Aspek-aspek apa ini pengamanan barang milik negara? Paling tidak terdiri dari 3 bagian yaitu pendengar ya. Ada aspek administratif ya. Ini menata usahakan barang milik negara ini dalam rangka mengamankan barang milik negara dari segi administrasi. Letak pentingnya dokumen administrasi di sini ya. Dokumen yang diterbitkan oleh pihak berwenang yang berkaitan dengan keberadaan barang milik negara, seperti sertifikat tanah, kemudian juga akta jual belinya ya, keputusan panitia pengadaan tanah misalnya, perjanjian sewa menyewa, perjanjian pinjam pakai ya, izin mendirikan bangunan misalnya, berita acara serah terima, STNK, BPKB dan dokumen lainnya. Ini secara aspek administratif ya. Nah, itu juga meliputi beberapa hal, diantaranya adalah pembukuan, inventarisasi barang dan juga pelaporan. Kemudian ada juga aspek fisik ya. Aspek fisik ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang, dan bahkan mencegah hilangnya barang. Nah, terkait tanah misalnya, masih ada tanah barang milik negara yang dibiarkan telantar begitu saja sehingga terlihat seperti tanah terlantar. Ini riskan sekali karena bisa saja diklaim atau dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang bisa memanfaatkan atau mendirikan bangunan tanpa seizin sepengetahuan pengguna barang. Nah, untuk pengamanan secara fisik terhadap objek tanah itu dapat dilakukan dengan membangun tanda batas berupa pagar dan juga memasang papan tanda kepemilikan secara jelas ya, jenis hak atas tanah dan pengguna, serta ditambahkan mungkin informasi-informasi di dalamnya ya. Dan begitu pula dengan pengamanan bangunan, selain membangun tanda batas dan papan tanda kepemilikan, ya mungkin ada hal-hal pengamanan lainnya. Nah, kemudian dari aspek hukum, pengamanan dari aspek hukum itu dilakukan agar barang milik negara ini terjaga, terlindungi dari potensi masalah hukum seperti sengketa, gugatan, atau beralih kepemilikan kepada pihak lain secara tidak sah. Ini dilakukan sebagai tindakan preventif dengan melengkapi bukti kepemilikan barang milik negara, misalnya sertifikat. Nah, ini akan kita akan bahas lebih lanjut terkait sertifikat barang milik negara ini guna mengamankan aset negara. Tetaplah bersama kami. Hari ini kan jadi hari terbaik untukmu.
Baik pendengar dimanapun berada, perbincangan kita di dialog interaktif lintas Makassar pagi ini kita akan lanjut ya terkait sertifikat BMN mengamankan aset negara. BMN yaitu barang milik negara ya. Jadi berbagai aset tentunya ini memang perlu dijaga begitu ya. Eh, ada beberapa aspek tadi yang sudah kita bahas di kesempatan pagi hari ini, baik itu dari administratifnya, aspek fisiknya, dan aspek hukumnya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi nih, saya sudah terhubung dengan narasumber kita pagi hari ini yaitu Bapak Adi Rasid Ali. Beliau adalah Wakil Ketua DPRD Makassar sudah bersama kita pagi ini. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Adi Rasid Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Iya, apa kabar ini Pak Baik. Adi? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Ya. Baik, terima kasih waktunya pagi ini sudah bersama di RRI Makassar. Bersama saya Arfan di kesempatan pagi ini kita mau nanya-nanya soal eh, badan ini barang milik negara nih Pak ya. Eh, sertifikat BMN atau barang milik negara ini untuk mengamankan aset negara. Nah, seperti kita informasikan juga sedari pagi tadi dari pukul 6 kita membahas terkait aset-aset negara yang memang perlu diperhatikan begitu ya. Nah, salah satunya dengan bagaimana menjaga mengelolanya baik dari segi administratif. Kalau di Makassar sendiri nih ya, begitu banyak juga persoalan terkait barang milik negara nih yang lepas menjadi milik pribadi dan sebagainya atau mungkin ditelantarkan. Nah, pengamanan aset-aset negara sendiri ini kalau di seputaran Kota Makassar mungkin menurut Pak Adi nih eh, bagaimana sih harusnya memulai agar hal-hal ini tidak tidak merugikan begitu bagi negara untuk kehilangan aset-asetnya nih. Iya. Baik, terima kasih. Jadi ini barang milik negara, aset ya, aset pemerintah. Saya kira ini yang sudah menjadi perhatian khusus pemerintah, kami di DPR, dan tentu kenapa? Karena barang-barang aset pemerintah ini yang banyak hilang, yang katakanlah diselundupkanlah banyak aset-aset kita yang berpindah tangan. Asetnya tidak berpindah, tapi secara legalitas itu dia berpindah. Nah, oleh karena itu kami dari pemerintah kota, kami DPR, yudikatif, legislatif, eksekutif, kita bersama-sama ada MOU untuk bagaimana terkait dengan aset-aset pemerintah Kota Makassar ini untuk kita teliti dan kita buatkan, saya nggak tahu itu sudah sampai berapa kali rapatnya itu untuk bagaimana kita bikin tim khusus untuk mencari aset-aset pemerintah waktu itu. Dan itu banyak yang kembali ke pemerintah. Kenapa? Karena kita kerjasama dengan KPK juga waktu itu. Sekarang, jadi ada MOU dengan KPK terkait dengan ini. Kedua, banyak aset-aset itu yaitu contoh kayak Pasum ya, Fasos. Yang Pasum ini adalah fasilitas umum milik sama masyarakat, pemerintah. Tiba-tiba ya lama-lama karena ditempati akhirnya menjadi milik pribadi. Nah, ini yang kita tegas minta kepada pemerintah, kepada yang menempati untuk mengembalikan itu semua. Dan semua yang terkait dengan kita data, pasti mereka akan kembalikan karena ya ini urusan hukum. Itu yang sekarang terjadi. Baik, kalau tadi mungkin ya kita masyarakat mungkin Makassar juga tahu begitu ya banyak aset-aset pemerintah daerah ini yang khususnya mungkin mengapa sih sebenarnya Fasum ini begitu diabaikan begitu Pak. Padahal itu kan juga aset ya. Banyak yang tadi mungkin Bapak juga sampaikan ada beberapa Fasum yang lepas begitu ya atau mungkin ini apa kelemahannya sebenarnya Pak?
Ya, pertama begini pengawasan ya, Pengawasan ya? kembali ke kembali ke pengawasan. Kedua, adanya permainan dari tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, Mhm, ya, membuat secara legalitas mhm, aset pemerintah itu akhirnya berpindah tangan, tidak berpindah barangnya, mhm, tapi secara legalitas. Nah, itu banyak mmm, terjadi biasanya di perumahan-perumahan orang yang mmm, atau membangun kompleks, katakanlah sebuah perumahan properti, iya, pengusaha. Nah, di dalam pembangunan sebuah perumahan itu kan harus ada pasem dan pasosnya. mhm, Pasem dan pasos itu harus ada. Yang dimaksud itu mmm, jalanannya, tamannya, apa semua. Berapa persen dari situ sudah harus disiapkan. mmm, Biasanya memang dalam site plan-nya itu gambarnya seperti itu. Tapi mmm, nanti lama-lama tamannya itu akhirnya dibangun juga menjadi rumah. mmm, Nah, itu hanya formalitas saja. Pada saat terakhirnya nanti tetap aja mmm, ada rumah yang di situ dibangun, ada ini. Jadi iya, itu yang masalah. Jadi kembali kepada pengawasan. mmm, Jadi adanya kong kali kong lah begitu. dari bawah itu. Baik, ini yang menjadi ini ya, jalan, apa ya, mereka manfaatkan biasanya nih, atau Iya, mungkin jalur-jalur ini. Nah, kemudian mungkin, kan sudah diatur nih, ada beberapa lembaga-lembaga memang yang, mengurusin nih, aset-aset, barang milik negara nih. Nah, kalaupun mungkin ada yang hilang mungkin sudah puluhan tahun, selama ini dikenal sebagai fasilitas umum, fasilitas publik, tapi hilang begitu. Begitu didata ini sudah nggak ada barangnya dan sebagainya. Fisik ada tapi pemindah tanganan begitu Pak ya, istilahnya ya. iya, Nah iya, nah untuk, pencegahannya mungkin, begitu apa namanya, kalau merunut lagi dari awal mungkin cukup banyak begitu Pak ya, aset-aset ini banyak. dan biasanya ini terjadi kalau ada pelimpahan, atau pergantian, apa namanya ya, pimpinan dan sebagainya ya. Misalnya Iya, juga iya, betul. pemerintah kota, pemerintah provinsi, ini biasanya agak terabaikan, nah di sini masuk lagi celah ya. Begitu dirunut lagi, hilang lagi nih. Nah ini akankah sistematis begini berjalan terus ya bisa ini atau memang ada apa ya istilahnya aturan yang memang benar-benar kuat untuk mengatur itu semua. Serasa mungkin ada Iya, undang-undangnya, ada undang-undang pemerintah ini sudah kuat tapi kan pelaksanaannya yang di bawah nih Pak ya. iya. Ya, memang kita harus akui bahwa di Indonesia, khususnya di tempat kita ini, masalah ini persoalan penerapan aturan itu. Hmm. Hmm. Semua aturan pasti sudah bagus, Iya. nggak ada bagus. Cuma penerapan dari aturan itu. Nah, Hmm. terkait dengan aset ini, bahwa memang sudah kita inventarisir semua aset-aset pemerintah kota. Dan hasil dari tim terpadu yang dibentuk itu triliun, Pak. Kalau Oh. dinilaikan dalam bentuk uang, itu 1 triliun lebih Wow. dinilaikan dalam bentuk duit itu kembali aset pemerintah. Nah, tapi masih ada juga aset-aset yang lain yang belum belum kembali. Itu biasanya karena sudah disertifikatkan ya. Mhm. Berarti harus proses pengadilan. Nah, Hmm. ini juga pasti ada apa? Pasti ada permainan dong dari tingkat ke bawah Mhm. sampai tingkat pemerintah. Itu pun harus dicek di BPN. Nah, Mhm. yang kayak seperti ini yang ini. Jadi inventarisir. Nah, banyak sekali pasien-pasien itu ditempati orang berani mengambil pasien itu karena orang-orang itu merasa punya dalam tanda kutip kekuatan, berani mengambil pasien itu gitu. Mhm. Nah, biasanya orang-orang kuat juga yang terlibat di dalam situ. Mhm. Nah, ini tantangan sendiri buat pemerintah untuk menghadapi itu. Ini tantangan ke depannya kepada pemerintah. Nah, terkait sertifikasi ya. Nah, ini, eee,
apa sih sebenarnya yang menghambat begitu? Mungkin apa kesulitan dari pemerintah sendiri untuk mensertifikasi aset-aset barang milik negara ini, Pak? Yang mungkin kalau tadi juga kita informasikan bahwa pemerintah Kota Makassar ini dalam hal ini Dinas Pemukiman menginventarisir sudah ada 304 miliar lebih nih yang diamankan aset negara dalam bentuk tadi fasum yang dari developer atau apa sebagainya yang diamankan. Nah, masih banyak lainnya lagi masih menunggu proses. Nah, sebegitu rumitkah untuk proses-proses pensertifikasian barang milik negara, Pak? Iya, harusnya memang. Jadi aturan harus kuat. Sebelum eh, sebuah perumahan, katakanlah contoh ini karena kita harus contoh ke perumahan, ingin membangun properti, Hmm. maka yang wajib diserahkan dulu adalah pasum dan pasosnya sebelum dikeluarkan IMB-nya, ya kan? Hmm. Jadi harusnya begitu. Pamannya izin membangun itu dikeluarkan, dapat izin dari pemerintah. Sebelum dikeluarkan IMB itu dilihat semua pasum dan pasosnya itu diserahkan ke pemerintah. Dan pemerintah langsung mensertifikatkan di BPN, jangan dibiarkan mengendap. Hmm. Kapan dibiarkan mengendap, itu membuat peluang untuk yang lain, kekuasaan atau siapa cawe-cawe. Apalagi pihak properti mungkin menelpon pejabat-pejabat atau bagaimana. Itu kayaknya pasum itu kita harus butuhkan, Pak. Hmm. Katakanlah pasum itu bisa menjadi 5 rumah. Ya dikasih satu orang tertentu yang berkuasa, kasih satu, 4-nya dijual lagi gitu. Hmm. Nah, yang kayak begini, ini solusinya adalah pasum atau pasus itu yang satu paket yang diserahkan ke pemerintah, itu diserahkan dulu, baru keluarkan IB. Dan langsung disertifikatkan di BPN. Hmm. Nah, harus sertifikatkan dengan memang tidak langsung keluar sertifikat itu. Karena pemerintah seperti tanya, apa kita nggak punya duit, nggak usah bayar dulu. Karena namanya MOU pemerintah dengan BPN. Bahwa ini Hmm. nomor daerah, ini yang kita langsung serahkan kepada kepada BPN untuk ditahan itu dan dalam proses sertifikat nantinya. Jadi ketika ada pihak-pihak yang ingin bermain, dia akan terkunci karena sudah masuk di dalam pemerintah kota dan sudah di proses sertifikat gitu. Nah, itu yang Kendala itunya harus. ya, Nah, menglambatkan. cuma itu lagi tergantung orang yang melaksanakan. Hmm. Dan sekarang kan yang penerapan hukum itu ada aturan itu kan orang. Hmm. Nah, ketika orangnya itu malas-malasan atau ya tidak melaksanakan, ya percuma, macam ompong jadinya. Gitu. Hmm. Dan ini salah satu kendala bagaimana keseriusan untuk Iya, ya, mengamankan barang pengawasan milik negara keseriusan ini. penerapan dari aturan itu masalah. Hmm. Kemarin ya, kita bikin tim terpadu dengan KPK sendiri memburu aset pemerintah, hanya 1 triliun lebih kembali. Tapi masih banyak yang harus dikejar di situ. Pemerintah itu harus tegas. Ya. Oke, tadi mungkin Bapak mengatakan bahwa sudah menggandeng KPK juga untuk mendorong Ya, bagaimana mengamankan barang milik negara ini. Itu 1 triliun lebih. Bahkan masih banyak di luarnya. Artinya memang masih ini ya, PR-PR dari zaman kemarin, dari periode-periode yang lama, Pak ya. Ini yang iya, terbengkalai. Nah, iya, ini. Nah, tuh. langkah apa yang bisa dilakukan ini oleh KPK? Mungkin selain dengan itu hanya mendorong pemerintah daerah juga ini atau gimana saja? Ada Jadi rumusan harus yang diberikan atau gimana? ya jadi harus harus ada sanksi hukum. Oh, Jadi penerapan sanksi. makanya iya penerapan hukum. Jadi makanya kemarin ada KPK apa semua. Jadi diberi warning apabila dikasih waktu untuk mengembalikan Hmm. sekian. Kalau tidak maka akan dituntut secara hukum, ya ujungnya penjara. Dan Hmm. itu yang membuat banyak
mereka-mereka yang terkait itu mengembalikan aset itu. Nah, kedua itu satu. Kedua yang saya lihat begini, contoh mungkin ada satu pasum yang diambil oleh orang tertentu lah. Nah, karena pasum itu memang tidak bisa lagi untuk tanda kutip dikembalikan karena sesuatu teknis apa bla 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 bla. Nah, harus dikompensasikan, dinilaikan, katakanlah NJOP-nya harga 2 juta per meter. Itu harus dinilaikan dan dimasukkan dalam pendapatan negara, pendapatan daerah. Itu seperti itu. Kalau sampai ada sesuatu lahan atau pasum yang tidak bisa dieksekusi, tidak bisa dieksekusi itu macam-macam lah. Mungkin apalah ya, saya nggak tahu adakah untuk masjid atau apa, atau itu kan itu untuk masyarakat ya. Sekolah Berarti gitu ya. tidak bisa dikompensasikan ya sekolah. Berarti pemerintah sudah memang harus memberikan kebijakan soal itu. Nah, itu yang harus clear. Kalau kayak pribadi berarti harus dikompensasikan. Harusnya dikembalikan jadikan pasum. Tetapi kalau dilihat sendiri dikembalikan jadi pasum juga nggak ada guna, karena pasum yang diambil ini terhempit gitu, nggak ada gunanya. Malah pasum itu tetap akan digunakan sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mending sekalian dikompensasikan menjadikan pendapatan buat daerah. Emang Tapi itu bisa ya? pengecualian. Oh, ada pengecualian seperti itu ya? Ya harus dilihat dulu aturannya. Kalau memang memungkinkan, kenapa tidak? Contoh, kita pernah lihat tak di Jalan Petarani itu Rumah Sakit Faisal. Iya. Rumah Sakit Faisal. Tahu enggak itu di Rumah Sakit Faisal? Itu menuju Rumah Sakit Faisal itu kemarin dulu itu jalanan masuk dan keluarnya ada di situ. Ada taman di tengah-tengah itu. Iya. Ya, itu taman di tengah-tengah itu kan terhenti dengan ruko-ruko. Iya. Nah, itu kan terhenti dengan ruko. Sampai ada Kimia Farma, di belakangnya itu ada ruko-ruko itu. Iya. Kalau boleh kita Samping Bulog Pak ya? itu pasum. Pasum itu ya? Waduh. Pasum. Ya, sekarang itu kan bisa diteliti siapa yang mengalihkan tanah yang ada di situ sampai menjadi adanya pembangunan ruko. Itu kan pernah kita ribut terus itu. Tapi sampai sekarang pemerintah saya nggak tahu apa menjadi solusi dari itu. Di situ. Jadi ada masuknya, ada keluarnya. Jalanan in out-nya itu ada. Artinya dua lajur ya. Sampai sekarang itu ya itu ditutup dengan ruko. Setelah ada taman di tengah, terhenti jalan itu karena adanya pembangunan ruko sekitar 10 unit kayaknya itu apa sama itu. Itu pasum, itu yang paling nyata itu. Cukup panjang itu Pak, cukup panjang itu dari ujung ke ujung ya. Ya. Kedua, jika revolusi ya itu kita perlu lihat banyaknya itu kan pasum juga. Iya. Ada pemerintah kota punya, tapi ada dibangun, contoh kalau di sana McD ya di lantai 2 itu. McD. Nah itu pertanyaannya, apakah ada IMB-nya untuk membangun itu? Kedua, kalau ada IMB-nya, apa bisa mengeluarkan IMB di atas pasum itu? Kan itu kan swasta. Nah itu hal yang begitu semua yang harus kita pikirkan. Kalau yang kayak gitu, banyak nanti masyarakat atau siapa melihat, kalau itu bisa kenapa kita tidak bisa? Akhirnya karena ada sesuatu yang sudah terjadi gitu. Iya. Nah berarti di Faisal itu berapa kali kami pertanyakan, cuma kami kan legislatif tidak bisa penerapan perda itu kita membongkar ruko itu tidak bisa. Yang boleh
melakukan pembongkaran itu ya Satpol PP. Mhm. Apa semua. Sampai sekarang saya nggak tahu apakah itu menjadi kompensasi, dihitung dalam bentuk berapa dan diberikan kepada negara, atau jalan buntu, atau itu disertifikatkan. Kalau disertifikatkan berarti harus dicek mulai dari lurah tahun itu, RT RW yang bertanda lurah, kan foto satelit. Foto satelit itu dari tahun 90 bisa diambil. Di Google itu biasa juga dibayar. Kita cetak tahun 90 itu ada jalanan di situ. Nah, contoh di Telo Baru. Telo Baru dekat PLN itu. Iya, Ini iya. sekarang jadi ruko, Pak. Iya kan? Pernah disengketakan lagi juga itu ya. Iya, itu kan Itu termasuk aset juga ya? pas. Fasum. Iya, itu kan pasum. Sekarang udah jadi ruko. Udah kita teriak-teriak di sana, saya teriak-teriak capek juga. Tapi kan tetap jalan itu barang. Baru sekarang buka. Itu panas dari dulu orang tempat naik sepeda di situ. Cuma memang kalau ada pasum, kita aset pemerintah. Pemerintah biasanya biarkan begitu saja. Harusnya itu ditata, dibuatkan taman, taman bermain, dipercantik yang membuat orang yang ingin mencaplok pasum itu tidak berani, tidak jadi gitu. Jadi kalau aset dibiarkan berantakan, ya contoh lah kalau ada tanah, kalau nggak dipagari, dibiarkan kecil. Biasanya banyak-banyak saja orang yang coba-coba masuk kan. Nah, makanya biasa orang pagari. Jadi orang tahu bahwa ini ada yang punya. Sama dengan pasum, harusnya ditata, diperbaiki, dibuatkan taman yang rapi, yang membuat orang-orang yang ingin mengambil itu berpikir gitu. Nah, banyak contoh itu. Mulai dari Telo Baru, Karebosi, di Faisal. Nah, contoh-contoh itu membuat yang lain itu bilang, loh kok kami disuruh kembalikan, aset kenapa itu nggak bisa gitu. Nah, akhirnya gitu. Nah, ini masalah. BPN juga, pihak BPN jangan coba-coba bermain lah. Ini pasti ada yang bermain kalau ada sampai sertifikat itu berpindah. Nah, saya pernah ada penelitian teman saya, seorang tenaga ahli hukum lah ya. Tenaga hukum, dia disertasi hukum ke Belanda. Di sana dia menyampaikan bahwa persoalan tanah ya, masalah tanah. Di Belanda itu kan undang-undang kita kan banyak dari Belanda. Iya. Jadi orang Belanda itu, bayangkan langsung teman saya ini yang datang ke sana langsung nggak bisa ngomong. Ditanyain permasalahan pertanahan yang ada di kota ini. Jadi mereka guru besar kayaknya di Belanda yang buat aturan. Enggak, yang di Indonesia tidak ada masalah dengan tanah. Yang masalah adalah Anda. Karena produk hukum kita masih Belanda punya. Kita tanah, karena dia salah satu yang ini, dia ke Belanda, dia bilang, tidak ada masalah dengan tanah di Indonesia. Kaget semua, buktinya masalah Pak. Iya, yang masalah dengan Andanya. Tanahnya itu nggak lari. Yang lari-lari ini adalah orang-orang Indonesia sendiri, petugas, inilah mulai dari ini. Itu yang bermasalah. Tanahnya nggak bermasalah, orang yang bermasalah. Orang yang bermasalah. Nah, jadi tanah itu nggak akan kemana-mana. Tapi orang yang berkompeten di situ, yang mengurus soal administrasi, itu yang bermasalah. Nah, betul. Tanahnya kan ada, nggak pernah hilang itu. Nah, jadi itu seperti itulah masih kita. Pelaksanaannya ke bawah, di lapangan, Ya, pengontrolannya, manajemennya, itu semua yang pengawasannya yang kita punya aset itu. Ketika ada kita punya aset, langsung dibangun jadi taman, dipercantik, taruh papan bicara, taman
ini taman negara, aset negara, aset pemerintah. Dibuatkan papan, Ada pengumuman, ada papan dipercantik, bicara ya. iya, Sehingga supaya orang tidak berani cawe-cawe ngambil ini. Biasanya bangun-bangun dulu. ambil semeter, 2 Gade-gade. meter semuanya. Iya lama. Contoh di Nikel, Jalan Nikel itu sekarang, Jalan Nikel Kompleks PU Provinsi belakang itu udah diseng, kan ada masjid itu, tengah-tengah kan, itu kan pasung Pak. Sekarang diseng. Nah, saya nggak tahu itu diseng untuk dibuatkan taman atau diseng nanti lama-lama tiba-tiba dibuat seng jadi rumah. Seperti itu ya. Kan? Jadi kelemahan-kelemahan pengawasan seperti itu yang dimanfaatkan. Iya, itu kan diseng itu. Saya lama berapa tahun kan diseng, kita udah ribut itu juga. Jadi saya nggak tahu sampai sejauh sekarang ini bagaimana. Itu palsu. Itu kan pembangunan perumahan apa itu harus setiap kali ada palsu di situ. Nah, di sana diseng, apakah diseng itu untuk dibuatkan taman? Karena pada saya bilang, jadikan itu taman karena sudah ada masjid. Nah, itu taman bermain atau apa? Namanya taman sekolah, taman bermain. Gitu. Tapi sekarang lagi diseng, jadi saya tungguin, jangan sampai dibuka seng, jangan Sudah sampai ada jadi bangunan mall. baru. Gitu. Iya. Jadi Modus di yang lapangan kayak gitu-gitu seperti itu. semua kepengawasan. Permainan mulai dari lurah ya, itu harus camat, harus itu RT RW harus berani menyampaikan ke pemerintah apabila terjadi ada pencaplokan palsu. Nah, cuman kalau yang dia laporkan juga itu bagian dari pemain, ya jeruk makan jeruk juga. Jadi nggak akan selesai juga nih ya. Iya. Inilah Indonesia kan. Makanya begitu ruwet permasalahan ini sampai di Belanda Ngomong begitu tadi ya. Pertanian itu bilang yang masalah andanya. Andanya yang masalah. Bukan Tanah nggak tanahnya. kemana tapi andanya ngapa-ngapain ini. Baik. Oke, jadi begitu banyak permasalahan mungkin kendala ya terkait barang milik negara ini yang merupakan aset negara yang memang perlu diamankan walaupun ada undang-undang, tapi bagaimana peran dari bawah nih, dari pemerintah terbawah ini yang memang juga mempertahankan barang milik negara ini agar tidak jatuh begitu ya ke tangan orang-orang yang ingin menguasainya dengan begitu. Baik, oke, Pak Adi Rasid Ali, Wakil Ketua DPRD Makassar sudah bersama kita di Dialog Interaktif. Terima kasih untuk waktu kita pagi ini, Pak, menjelaskan bagaimana contoh-contoh gambaran khususnya masyarakat Kota Makassar pentingnya nih aset-aset milik negara yang misalnya dalam berupa fasus ini untuk kita peduli juga nih ya, melaporkan dan sebagainya gitu, agar ini tidak dimanfaatkan oleh orang-orang yang oknum-oknum yang mencari keuntungan gitu dari aset negara. Baik, terima kasih Pak. Mungkin nanti di lain waktu kita akan berbicara lebih panjang ya di baik. Makasih topik-topik menarik. Makasih buat pemirsa RRI. Sehat selalu Pak. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi perbincangan kita Bapak Adi Rasid Ali, Wakil Ketua DPRD Makassar. Dan pendengar, saya akan kembali setelah yang berikut ini. Lomba Desain Logo HUT RRI ke-77 tahun. Lomba Desain Logo HUT RRI ke-77 tahun. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 18 Juli sampai dengan 18 Agustus 2022. Terbuka untuk umum. Info lengkap dan pendaftaran, klik website ppid.rri.co.id atau hubungi Nia di nomor telepon 0857 7217 7221. Karya terbaik menjadi logo branding sepanjang tahun 2022. Ayo jangan ketinggalan. Menangkan hadiah jutaan rupiah. Lomba Desain Logo HUT RRI ke-77 tahun. Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau Presiden pertamanya Bung Karno
pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria. Pagar kawat, pagar berduri, cat basah. Lagu Bersukaria yang berirama lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band irama pimpinan Jack Lesmana di bawah label rekaman di Indonesian Music Company Irama Limited. Lintas Makassar Pagi. Baik pendengar dimanapun berada, kita lanjut kebersamaan kita pagi hari ini dalam dialog interaktif Lintas Makassar Pagi. Ya, kita masih membahas terkait sertifikat BMN, barang milik negara untuk mengamankan aset negara. Nah, ini pentingnya sertifikasi dalam bidang administratif begitu ya, untuk legalitas aset-aset milik negara agar supaya bisa terjaga dengan baik. Nah, tadi kita sudah banyak melihat persoalan dari sisi apa yang terjadi di beberapa kota Makassar ya, beberapa kasus ya, bersama Bapak Adi Rasid Ali, Wakil Ketua DPRD Makassar, yang dimana fungsi legislasi saat ini mungkin mengetahui hal tersebut, pengen concern juga soal hal ini, pengamanan aset negara, namun hanya bisa mendorong ya, karena memang yang menjadi kewenangan untuk melakukan penindakan dan sebagainya. Tapi sudah ada upaya bagaimana menggandeng KPK juga nih. Luar biasa menggandeng KPK dengan aturan-aturan yang lebih berat dengan ancaman tindakan hukum ya. Nah, ini semakin membuat takut nih para orang-orang yang pengen memanfaatkan ini aset-aset negara untuk jadi dialih fungsikan. Nah, tapi kita akan berbincang lagi dengan narasumber kita yang berikutnya. Pagi hari ini saya akan bersama dengan Bapak Profesor Dr. Aminuddin Ilmar SHMH, pengamat pemerintah dari Universitas Hasanuddin Makassar. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI. Ya, apa kabar Pak Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Baik, terima kasih. Bersama saya Arfan pagi ini di Lintas Makassar Pagi RRI Makassar, Pak. Kita bersama dengan topik pagi hari ini yaitu sertifikat BMN, barang milik negara ini untuk mengamankan aset negara nih. Ini mungkin dari salah satu upaya bagaimana mengamankan aset-aset negara, aset-aset daerah yang rawan begitu diambil oleh orang-orang yang mampu memanfaatkan celah-celah ini. Dikarenakan begitu banyak barang milik negara atau aset negara, aset daerah yang mungkin ditelantarkan atau mungkin tidak terurus, tidak tersertifikasi. Nah, di sini kita akan bahas terkait pentingnya nih bagaimana legalitas aset-aset negara BMN ini agar diantisipasi nih. Baik, Pak Prof mungkin bisa menjelaskan sedikit ini. Barang milik negara, nah, ini apa sih sebenarnya menjadi kendala kalau tadi Pak legislator kita Pak Adi Rasid Ali mengatakan ya banyak sebenarnya kasus, cuman ya banyak juga yang mau dibenahi dalam pelaksanaan. Sebenarnya ada aturan, ada penggandengan KPK, tapi masih tetap aja beberapa aset-aset barang milik negara ini bisa diambil orang atau bisa hilang bahkan begitu ya. Betul. Nah, gimana nih menurut Pak Prof nih? Baik, jadi kalau kita berbicara tentang barang milik negara atau barang milik daerah, sebenarnya ini bagian dari apa yang kita sebut sebagai harta kekayaan negara atau harta kekayaan daerah. Di mana harta kekayaan negara atau kekayaan daerah itu perlu diwujudkan dan dituangkan di dalam suatu status kepemilikan. Nah, status kepemilikan itu biasanya diwujudkan dengan dokumen hukum. Nah, dokumen hukum yang berkaitan atau berkenaan dengan itu adalah pasti kalau menyangkut tanah ya pasti sertifikat. Ya. Jadi itu yang menjadi kepentingan. Jadi bukan hanya tanah,
kemudian aset jalan, fasilitas umum, PASUM, kemudian fasilitas sosial, FASOS, yang dimiliki oleh pemerintah daerah, itu juga masuk dalam bagian dari apa yang kita sebut sebagai barang milik daerah, ya, seperti itu. Nah, tentu saja problem selama ini, persoalan utama yang dihadapi adalah, pertama, kalau saya bisa melihat, ketidakseriusan. Ketidakseriusan ya. Ya, ketidakseriusan para pejabat yang diberikan amanah, yang diserahkan fungsi dan tugas untuk mengurusi, ya, menata, kelolakan barang milik negara maupun barang milik daerah itu. Ya, khususnya barang milik daerah. Karena ya kan memang ya ini yang seringkali juga menjadi kepentingan kita, karena ada sih yang menyatakan karena aset barang milik daerah itu besar, mestinya tidak hanya diurus oleh satu bidang saja, tapi mestinya ditingkatkan menjadi suatu badan pengelola aset daerah. Dia menjaga, mengelola, memanfaatkan aset-aset itu supaya dia berfungsi secara optimal atau maksimal begitu. Nah, yang kedua, saya lihat juga memang kendalanya adalah bahwa dinas arsip yang semestinya menyimpan dokumen-dokumen hukum itu, salah satunya sertifikat, itu juga belum berfungsi secara optimal juga. Ya. Jadi kendalanya dua hal itu sebenarnya. Sehingga penatausahaan barang milik daerah itu memang menjadi seringkali menimbulkan masalah yang besar. Khusus untuk pemerintah Kota Makassar itu juga luar biasa. Luar biasa. Luar biasa persoalannya, sudah ada gambarannya ya, Pak. Luar biasa persoalannya ya. Artinya ini yang diamankan juga kemarin ini ya, baru sebagian kecil begitu ya. Apa yang diamankan oleh dari Dinas Pemukiman Kota Makassar ini ya senilai 304 miliar ini masih sedikit ya. Saya berikan contoh. Banyak kantor-kantor lurah kecamatan kita itu digugat. Iya. Digugat, kemudian setelah dicari dokumen hukumnya dalam bentuk sertifikat penguasaan itu kita tidak temukan. Ya. Kemudian dasar yang menggugat itu sendiri kok cuma berdasarkan pada surat keterangan rincian dikeluarkan oleh lurah. Jadi sekarang sepertinya ada kerjasama oleh oknum-oknum untuk kemudian melancarkan proses pengalihan barang milik daerah ini secara sistematis. Ada juga kasus yang terjadi bahwa setelah putusan ingkrah tetap itu dimenangkan oleh pihak penggugat, tiba-tiba kemudian muncul sertifikat aslinya begitu. Yang selama ini hanya fotokopi saja. Nah ini kan ada tendensi ya, jadi kecenderungan bahwa sebenarnya ya beberapa oknum yang memiliki moral hasad yang buruk, ya tentu saja ini menjadi bagian yang seharusnya menjadi pembenahan untuk kemudian bisa kita menata kelola usahakan barang milik daerah ini dengan baik. Nah, ini jadi ada beberapa faktor juga tadi, selain mungkin tadi kesulitan atau mungkin juga inventarisasi yang selalu telat begitu. Pengurusan ini, apalagi misalnya ada pergantian masa pemerintahan, ini biasanya terabaikan lagi ya, menanti lagi. Itu ya, ini saya yang mau jadi. sedikit beri catatan. Ya. Kan kita tahu dalam aturan itu, di dalam serah terima jabatan itu kan bukan hanya persoalan kan, itu tidak ada datanya sama sekali yang diserahkan kepada pejabat yang baru. Nanti setelah peralihan berikutnya sama seperti itu, sehingga keberadaan jumlah aset kita, khususnya baik bergerak maupun tidak bergerak, inilah yang seringkali termanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Baik, kalau tadi ada upaya juga dikatakan bahwa bagaimana mengamankan barang milik negara ini juga dengan upaya menggandeng KPK begitu ya. Dengan ada aturan sanksi yang diancamkan ya kepada para pengini. Ini ada sedikit ketakutan, ada mungkin sedikit
efek begitu ya, sehingga Ya. beberapa Misalnya tanah-tanah yang dikuasai, bangunan-bangunan yang dikuasai, apakah ada sertifikatnya atau tidak. Nah, dari situ kemudian ditelaah kembali mana yang punya dokumen cukup lengkap dan mana yang tidak. Nah, kelengkapan dari 69, sekian persen, hampir 70% yang sudah terdata, itu hampir 40% itu yang belum lengkap dokumennya. Nah, sehingga dengan demikian inilah yang oleh Pak Wali Kota, Pak Dhani Pomanto, berharapkan bahwa persoalan mengenai dokumen yang terkait dengan aset itu sudah harus tuntas di 2023 yang akan datang. Jadi 100% kita sudah harus melihat khususnya yang tidak bergerak itu proses kepemilikannya itu sah dan seterusnya. Karena selama ini itu yang menjadi kendala. Kendala yang juga dijumpai adalah bahwa kan banyak aset pemerintah Makassar yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga misalnya. Misalnya soal pasar niaga daya yang kemudian belum diserahkan, ya. Nah, itu juga memang memerlukan upaya bagaimana setelah masa jangka waktu berakhir itu supaya bisa diserahkan kembali aset-aset yang dikuasai oleh pihak ketiga itu. Nah, sehingga dengan demikian kita berharap bahwa proses inventarisasi, kemudian bagaimana menata usahakan aset yang ada, memanfaatkan tentu dengan dokumen hukum sertifikat bagi barang milik daerah yang tidak bergerak itu bisa bisa ditingkatkan menjadi sertifikat hak milik, sehingga kemudian betul-betul gugatan-gugatan yang selama ini diajukan itu bisa diminimalisir begitu. Karena keberadaan penguasaan aset kita itu sudah jelas. Sekarang sebagai bahan bandingan bahwa banyak sekolah-sekolah dasar negeri yang kemudian digugat karena katanya dulunya diambil begitu saja, dan setelah kita memang tim aset yang dibentuk oleh pemerintah kota itu melihat memang hampir sebagian besar SD kita itu tidak punya dokumen hukum yang lengkap dalam bentuk sertifikat. Dalam bentuk sertifikat ya. Kenapa bisa sampai berlarut-larut begitu ya? Apa yang kendalanya Pak? Nah, itulah yang selama ini. Padahal kan bisa bergandengan dengan BPN dan sebagainya, itu kan punya kita semua. Jadi, itulah yang selama ini keteledoran bahwa kita tahu bahwa pada masa Orde Baru ya tentu mungkin memang ada pengambilan sepihak ya. Dan itu dulu orang tidak berani. Sekarang dengan masa reformasi, mereka memiliki bukti yang kuat, ya mereka bisa menuntut untuk itu. Nah, keteledoran kita sebenarnya adalah pemerintah oknum yang diberikan amanah mengurus itu tidak menjalankan itu. Padahal sudah dikeluarkan biaya yang cukup besar untuk penata usahaan, tapi kemudian tidak sampai pada peningkatan status hak kepemilikan dari barang-barang milik daerah itu, sekolah-sekolah yang di atas tanahnya itu berdiri sekolah-sekolah dasar maupun SMP. Iya, karena memang menjadi sasaran besar di tengah perkembangan pesatnya Kota Makassar ini ya. Apalagi Makassar sebidang tanah pun itu cukup berharga sekali ya, itu menjadi mendorong orang juga nih. Kan dikenal katanya mafia tanahnya banyak sekali kan, jadi persoalan yang memang juga harus kita hadapi. Itu juga ya. Di samping memang menghadapi juga keteledoran teman-teman yang ada di pemerintah kota yang semua OPD kan kita punya organisasi perangkat daerah itu 41. Semuanya menguasai aset. Nah, mestinya setiap OPD yang ada itu, organisasi perangkat daerah itu, dinas itu, aset yang dikuasai mestinya sudah clear sebenarnya status kepemilikannya. Sudah dalam bentuk sertifikat kalau itu barang tidak bergerak. Kalau itu barang bergerak, misalnya kendaraan, itu sudah harus jelas apakah ini masih layak jalan atau tidak. Kalau tidak layak jalan, mestinya dihapuskan, dilakukan proses lelang dan seterusnya. Baik. Nah, mungkin sebagai waktu juga nih membatasi juga nih kembali Pak. Mungkin closing statement kepada masyarakat Kota Makassar
ataupun mungkin juga dari untuk kepada aparat pemerintah daerah begitu ya, agar bagaimana barang-barang milik negara ini yang menjadi aset negara ini kudu diperhatikan ya. Kira-kira apa nih Pak yang menjadi pesan Bapak nih? Ya, jadi saya berharap bahwa persoalan barang milik negara, barang milik daerah ini betul-betul menjadi perhatian utama dari pemerintah, karena sekarang kan pemerintah itu diukur dari harta kekayaan yang dimilikinya. Ya. Bagaimana mungkin menghitung harta kekayaan kalau aset-aset yang ada, barang-barang milik daerah itu tidak diketahui berapa jumlahnya, kalaupun diketahui jumlahnya tapi kemudian tidak bisa ditentukan kualifikasi status kepemilikan dari aset itu, sehingga kemudian tidak bisa didaftar sebagai bagian dari harta kekayaan negara atau daerah. Oleh karena itu saya berharap ini yang menjadi prioritas juga sesuai dengan perintah dari Wali Kota Makassar, Pak Dhani Pomanto, untuk menyelesaikan ya proses aset-aset yang ada di Kota Makassar itu paling lambat akhir 2023. Dan 2023 mudah-mudahan bisa tercapai begitu Pak ya. Baik, terima kasih Pak Profesor Dr. Aminuddin Ilmar SMH, pengamat pemerintah dari Universitas Hasanuddin Makassar juga bersama kita. 94,4 FM.